Jadi dari jarak pandang saya sekitar 400 meteran itu tampak jelas di seberang jembatan itu ada sosok di bawah. Ini merinding beneran ini merinding beneran. Iya. Jadi di seberang jembatan itu ada sosok, tapi di sini saya nggak bisa menjelaskan itu sosok apa ya, karena jaraknya sekitar 300-400 meter gitu kan, dan suasana malam dan nampak jelas karena masih ada penerangan, tapi waktu itu nggak nampak wajahnya karena jauh. Jadi tapi terlihat sosok dengan busana. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat bergabung di Jonggrang Channel, tempat kita berbagi cerita dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini kita akan mencoba bersama dengan narasumber kita yang akan berbagi pengalaman mistisnya, pengalaman yang sangat berharga. Kita akan menanyai narasumber kita. Assalamualaikum Cak Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan berbagi pengalaman yang sangat berharga dengan pemirsa Jonggrang Channel. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada penikmat Jonggrang Channel. Perkenalkan, nama saya Cak Sidik. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang sebenarnya sudah lama sekali, tapi pengalaman ini masih teringat. Sebenarnya pengalaman ini nggak seberapa, tapi karena saya jarang mengalami hal-hal seperti ini, jadi pengalaman yang saya anggap mungkin dianggap beberapa orang itu nggak seberapa, tapi ini jadi luar biasa bagi saya. Pengalaman ini terjadi ketika saya masih kerja di Semarang, tepatnya Semarang Barat. Untuk kotanya, Ya, kota Semarang ya, kota Semarang ya. Iya, Semarang. Untuk daerahnya, untuk lebih spesifik kota di daerah mana? Mungkin lebih enaknya saya bilang Semarang Barat saja. Semarang Barat saja. Iya. Ya, silakan. Jadi ketika saya bekerja di Semarang Barat ini, kebetulan saya waktu itu bekerja di bisa dibilang pekerjaan bidang jasa. Saya pegawai. Terus kala itu saya itu bekerja kebetulan di dua bos. Jadi kalau siang saya di bos A yang rumahnya itu kalau malam saya di bos B. Nah, jarak rumah antara bos A dan bos B ini sudah beda desa.
atau ya beda desa lah. Untuk jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuh kurang lebih berapa ya, antara 10 kiloan lah mungkin. Itu melewati kampung, jadi waktu itu belum ada kendaraan atau transportasi pribadi. Waktu itu jalan kaki. Berarti dalam jarak 10 kilo itu jalan kaki gitu ya? Jalan kaki Dari tempat bos A ke bos B. A ke B itu jalan kaki di malam hari. Jadi kayak saya itu kerjanya di bos A itu siang, pagi sampai sore. Terus sore kadang lepas maghrib itu saya ke bos B, istilahnya ngelembur, diminta bantuannya untuk membantu mengerjakan. Kebetulan ada proyek, ada orderan lebih lah pokoknya, jadi butuh tenaga seperti itu. Terus di bos B itu biasanya saya mulai bekerja itu sore atau lepas maghrib itu sampai biasanya antara jam 1 jam 2. Nah, saya tidurnya itu di pos A. Jadi antara jam 1 atau jam 2 itu pulang dari pos B ke pos A, jalan kaki, tapi lewat perkampungan padat, enggak lewat sawah atau lewat hutan, itu enggak, tapi lewat perkampungan gitu. Nah, itu saya menjalankan kerjaan ganda gitu, kurang lebih itu, untuk lebih tepatnya saya sudah enggak seberapa ingat, tapi enggak sampai setahun, tapi hanya beberapa bulan gitu. Nah, seperti biasanya saya pulang jam 1, jam 2. Setiap harinya seperti itu, setiap malamnya seperti itu. Namanya kampung, pasti di ujung-ujung kampung atau di ujung-ujung gang itu pasti biasanya ada orang yang istilahnya nongkrong atau ronda atau jaga. Itu pasti setiap malamnya itu selalu saja ada orang, jadi nggak pernah sepi. Setiap malamnya seperti itu, jadi kayak rasa yang namanya rasa takut itu, untuk rasa takut ke hal-hal gaib atau istilahnya hantu itu hampir nggak ada. Justru waktu itu yang menghantui di pikiran itu ketakutan tentang orang yang usil atau orang jahat lah. Berarti kalau dari jalan memang rame ya, orang-orang di situ semua pada nongkrong ya? Kalau rame enggak, cuman 1-2 orang pasti tetap ada. Kalau suasananya di situ apa, suasana pohon-pohon di samping atau tanah kosong? Enggak, ya seperti pada umumnya kampung gitu. Jadi ya ada rumah, ada pohon. Padat, berarti sudah padat atau Padat. sudah padat ya? Padat. Nah, jadi sekali lagi waktu itu saya memang, kalau saya itu dibilang orang yang nggak takut akan hantu, itu juga enggak. Kalau berani juga enggak. Jadi
ya antara takut dan enggak, itu pasti ada. Niatan saya di awal itu kan bekerja. Saya kebetulan perantauan waktu itu, perantauan di kota Semarang. Saya berasal dari kota kecil yang jaraknya antara 50 kilo dari kota Semarang. Nah, cerita yang saya anggap cerita mistisnya itu pada satu malam, pas seperti biasanya saya melakukan aktivitas seperti biasanya, dari bos B atau bos kedua pulang ke bos A atau bos yang pertama. Itu seperti biasanya saya jalan kaki, dan kebetulan waktu itu habis turun hujan antara jam 1 jam 2 itu masih rintik-rintik. Siang apa malam ya? Malam. Malam ya? Saya kan bekerja siangnya itu di pos 1, pos A. Kalau di pos B itu bekerja malam. Jadi saya kerja siang malam. Berarti di siang hari di pos A. Siang hari di bos A dan malam hari di bos B. Iya, betul. Kemudian pulangnya ke bos A. Saya tidurnya di bos A. Dari bekerja di bos B itu berangkat kerjanya jam berapa? Sore, Berangkat kerja sore. Habis maghrib gitu. Ya, bekerja sore hari berangkatnya, kemudian pulangnya malam hari sekitar Selalu antara jam 1 jam 2. jam 1 sampai jam 2 malam hari, dini hari ya. Iya. Nah, waktu pulang dari bos B ke bos A tadi jaraknya 10 kiloan ya. Kurang lebih 10 kilo, untuk pastinya saya lupa. 10 kilo. Untuk waktu itu hujan ya, setelah hujan ya. Kebetulan pas ada momen yang saya anggap agak-agak merinding. Kebetulan hujan. Pas hujan saya nunggu agak reda sedikit, antara jam 2-an. Agak reda, masih rintik-rintik itu saya pulang. Karena untuk nginep nggak mungkin, nggak ada tempat di pos B itu. Jadi jam berapapun saya tetap pulang. Nah, dari bos B tadi perjalanan pulang itu sendirian atau Selalu ada? sendiri. Selalu sendiri. Selalu sendiri. Berangkat pulang sendiri. Dan biasanya dari jarak bos B ke bos A tadi sepi atau rame orang di jam-jam segitu? Jam 1 jam 2 Sepi, sangat sepi sekali. Namanya antara jam 1 jam 2 itu kan orang sudah pada istirahat, sudah pada tidur. Terus kayak penjual-penjual yang biasanya ramai di pinggir jalan itu pun sudah mulai sepi. Ini untuk waktunya atau kejadiannya kira-kira kapan? Ini untuk tepatnya itu saya lupa ya, kurang lebih itu 20 tahunan ke atas yang lalu. Bisa Antara 2005-an lah. berarti kan untuk di tahun 2005-an itu memang jalanan masih sangat sepi ya untuk daerah situ ya, Kalau atau dibilang sepi sih enggak. Jadi biasanya kan di biasa. pinggir-pinggir jalan ada warung-warung Ada ya. Cuman jam-jam segitu sudah banyak yang Sudah tutup. Kecuali waktu itu untuk di jalan rayanya, itu kayak di jalan rayanya itu dulu waktu tahun-tahun segitu itu masih banyak yang namanya penjual nasi kucing. Kalau di Semarang Mangkal atau keliling orangnya? mangkal. Mangkal. Kalau nasi kucing, sego kucing istilah orang Semarang dulu itu masih banyak. Oh, sego kucing ya. Ya.
Kalau istilah sekarang itu angkringan. Berarti waktu itu sudah banyak untuk warung-warung angkringan gitu. Ya dulu istilahnya sego kucing. Kalau dulu angkringan kayaknya belum populer ya. Sego kucing ya, Iya. sego kucing Kalau yang dulu- pada 2005. Ya sekitar 2005 itu yang masih populer sego kucing di daerah Semarang sana. Sama setelah itu kan yang populer lagi itu teh poci ya di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau sekarang kan teh kota gitu ya. Mungkin ya. Jadi waktu itu kalau dibilang sepi sih enggak, biasa. Berarti Biasa, cuma- suasana di sepanjang jalanan itu memang biasa gitu ya. Biasa, Tidak itu- ramai, tidak sepi. itu yang masuk kampung. Kalau yang masih rame itu di jalan rayanya. Nah kebetulan saya itu yang sudah masuk kampung. Ya, silakan. Jadi kalau jam-jam segitu kemungkinan sepinya lebih banyak daripada ramenya. Kecuali hanya 1-2 orang yang masih nongkrong atau mungkin di pos ronda atau mungkin satpam, hanya seperti itu. Lah kebetulan pas saya mengalami kejadian yang mau saya ceritakan ini itu hujan. Terus pas hujan itu saya nunggu sampai agak reda. Terus pas sudah agak reda masih rintik-rintik itu saya pulang. Seperti biasanya saya pulang, nggak ada pikiran apa-apa. Berarti tidak ada firasat apapun. Nggak ada, sama sekali nggak ada yang terlintas di pikiran ketika itu dan malam-malam sebelumnya. Sama. Itu kalau malam posisi saya pulang itu pengen cepet-cepet sampai dan istirahat karena sudah capek. Dan memang tidak ada firasat sama sekali. Sama sekali nggak ada. Seperti hari-hari biasa gitu ya. Biasa ya. Tapi kalau hujan itu apakah pada waktu itu atau biasanya memang musim hujan? Kalau dibilang musim hujan belum kayaknya waktu itu. Berarti Cuman kadang-kadang hujan, kadang enggak gitu aja. berarti ini pas hujan Pas gitu ya. kebetulan Hujan. Oke. Sebelum-sebelumnya memang hujan atau Ada kadang siang, Kadang ya? sore. Kalau pas malam kebetul seingat saya hanya malam itu saja sih. Kalau Hujannya pas, gitu ya? Pas hujan menjelang pagi itu hanya malam itu saja. hanya malam itu? Iya. Nah, seperti biasa saya mau pulang. Terus saya ingat betul masih rintik-rintik. Saya juga nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan juga, nggak bawa mantel, nggak bawa sepeda. Berarti Jalan kaki. dari rumah Bos B tadi memang sudah hujan mulai jam berapa kira-kira? Antara jam 11. Jam 11 sudah hujan Iya. lebat gitu ya? Kalau lebat enggak. Biasa. Hujannya itu hujan yang rintik-rintik tapi awet. Berarti terus dari jam 11 itu kan sudah hujan. Iya. Nah, pas pada waktu pulang itu kan sekitar jam 1 jam 2. Itu Jam apakah 2-an. jam 2? Ya, Itu hujannya mereda atau Reda. langsung masih rintik-rintik. masih rintik-rintik tapi Iya. sudah mereda? Sudah reda. Kemudian tidak menunggu gitu ya? Itu sudah menunggu lama. Sudah saya. menunggu. Berarti posisinya sudah ditunggu hujan reda, terus kemudian melakukan perjalanan pulang gitu ya? Iya. Jadi saya sudah saya anggap hujannya sudah agak reda. Ibarat kalau saya nekat pulang itu nggak kebasahan, hanya sedikit kesiram rintik-rintik hujan, tapi cukup menggigil karena waktu sudah jam 2 pagi, dingin-dinginnya, ketambahan hujan. Ya, ini di hari apa ya? Maaf untuk harinya. Yang jelas itu hari aktif, maksudnya bukan aktif hari ya? Minggu. Kalau malam Minggu atau malam Senin pasti saya libur. Tapi bukan di malam Jumat ya? Bukan. Lupa. Lupa ya? Lupa. Yang pasti bukan malam Minggu atau malam Senin.
Kalau malam Jumat atau malam lainnya saya lupa. Berarti selain bukan hari Minggu, bukan hari Senin gitu ya? Bukan hari Sabtu, Bukan Sabtu, bukan Minggu. Minggu, betul. Jadi saya teruskan ya. Iya, silakan. Masih rintik-rintik, terus saya pulang seperti biasa. Namanya lewat perkampungan, itu kebetulan melewati tiga kampung kalau nggak salah itu. Jadi masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung lagi, itu menyusuri jalan-jalan kampung lah pokoknya. Saya ambil jalur pintas, tapi semuanya kampung, bukan yang sawah atau yang hutan atau. Berarti sudah ada rumah-rumah gitu ya? Sudah. Itu termasuk di kota, jadi sudah agak lumayan padat. Waktu itu sudah kurang lebih itu separuh jalan atau mungkin lebih sudah mendekati ke tempat saya mau pulang itu, yang di rumahnya bos pertama itu. Itu kebetulan itu di rumah bos saya yang pertama itu kan di pinggir jalan, tapi bukan yang jalan raya, tapi jalan kampung, tapi jalan rayanya, bukan yang masuk gang-gang kecil itu, bukan. Di situ itu dilewati jalur angkot, tapi angkot plat hitam, angkot kampung. Nah, itu saya pas masuk ke kampung, mulai masuk ke kampung yang mau mendekati di rumah bos saya itu. Ini kalau saya mengingat kejadian ini pasti saya ada merindingnya. Berarti masih sangat membekas gitu ya? Masih sangat. Kalau saya sudah cerita seperti kejadian seperti ini itu sudah sering, dan seperti biasanya setiap saya menceritakan pas momennya itu pasti, nah ini di sini ini kaku, ini merinding, bukan kaku karena apa ya, merinding. Mungkin sangat tidak bisa dilupakan gitu ya, sangat mungkin. Jadi pas saya mau masuk ke gang atau kampung itu, di pojok gang itu jujur waktu itu masih gerimis, angin nggak kencang, bahkan kalau istilah orang Jawa itu angin medeng. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu apa, anginnya itu nggak terasa lah, bahkan sampai nggak terasa ada angin gitu, anginnya pelan banget. Itu saya jalan seperti biasa, ketika masuk gang itu serta-merta hidung saya itu mencium aroma melati. Bau melati itu setiap lewat situ? Enggak, hanya waktu itu. Oh, hanya saja. waktu itu. Iya. Makanya jadi pas saya masuk ke gang itu, masih di ujung gangnya itu, seketika, atau bahasa Jawanya itu juk-juk. Ya. Kalau bahasa Indonesianya itu tiba-tiba. Padahal di situ tidak ada tanaman kembang. Saya nggak tahu ya. Ketika saya mencium aroma melati itu, spontan saya tolah-toleh mencari sumber tanaman atau bunganya itu, tapi saya nggak menemukan. Saya berhenti, sempat tolah-tolah ke kiri ke kanan, mencari barangkali ada tanaman atau tanaman bunga melati itu, tapi entah saya nggak melihatnya atau memang nggak ada. Saya waktu itu jujur masih belum punya pikiran atau firasat apapun, hanya
tiba-tiba ada bau harum melati, terus saya nyari nggak ketemu. Kemungkinan itu di pekarangan dalam rumah orang atau memang nggak ada, atau saya nggak tahu juga. Belum terpecahkan misteri itu, sumber baunya itu dari mana saya belum tahu. Tapi saya masih belum punya pikiran apapun tentang hal-hal yang berbau hantu-hantu, itu belum ada. Saya tetap lanjut setelah mencari sumber bau itu nggak ada. Saya lanjut jalan. Pertama ada aroma melati itu. Saya lanjut jalan kira-kira berapa langkah atau berapa meter gitu. Yang tadinya itu angin nggak terasa, itu tiba-tiba kayak ada kipas angin gitu, ser gitu. Berarti seperti angin lewat gitu ya? Iya. Jadi angin waktu itu terasa. Sekali lagi waktu itu saya juga nggak punya pikiran apapun. Berarti seperti kayak hembusan angin yang lewat. Iya, gitu ya? saya anggap itu angin, tadi nggak ada, sekarang ada gitu saja. Saya tetap jalan. Tetap jalan. Lagi-lagi setelah ada hembusan angin itu tadi, yang pertama terasa hembusan angin, terus diikuti aroma melati lagi. Jadi saya sudah berjalan kira-kira 10 meter atau 15 meter, saya nggak ingat waktu itu, nggak sempat ngitung juga. Dan apakah terasa seperti bulu kuduk berdiri waktu itu? Iya, Iya. kalau waktu itu memang saya ngaku kalau waktu itu walaupun sedikit, itu perasaan takut sudah merayapi. Berarti seperti Sudah merinding gitu ya? Iya, Pada waktu kena hembusan mungkin itu, hembusan angin. mungkin. Jadi Kalau di aroma pertama kan biasa gitu biasa. ya? Kalau yang kedua ini kan angin, terus Ditambah aroma tadi ya? diikuti bau harum melati. Berarti sudah mulai merasakan. Iya, waktu itu jujur saya sudah rasa takut sudah ada, tapi itu sudah ibarat kata itu sudah palang basah, sudah mendekati rumah bos pertama itu tadi. Nah, saya waktu itu sempat sih menghentikan langkah, berhenti mencari lagi sumber bau itu tadi, atau mencari barangkali ada orang di sekitar kanan atau kiri rumah. Berarti selama mencium aroma tadi sampai ada hembusan itu tidak ada orang sama sekali? Nggak ada, Sama sekali tidak ada. nggak ada, sama sekali nggak ada. Waktu yang malam-malam biasanya itu ada 1-2 orang, pasti masih ada. Nah, untuk malam ini, malam yang kejadian itu praktis nggak ada orang. Motor lewat atau Nggak ada sama sekali. Nggak tidak ada ada sama suara. sekali. Jadi sangat-sangat Sepi. sepi. Saya juga maklum waktu itu hujan kan mulai dari jam 11-an sampai jam segitu, pasti orang enggan untuk keluar atau sekedar mencari sesuatu di luar, kan pasti mikir-mikir. Selain masih hujan juga dingin. Apakah di area tadi ada pohon besar atau rumah-rumah atau gimana untuk suasana Nah, di itu sekitar situ? Kalau yang di area kampung nggak ada, paling hanya rerimbunan tanaman rumah. Tanaman rumah ya, di pekarangan kayak gitu Iya, ya? kayak di pekarangan gitu. Kalau pohon-pohon besar nggak ada, Nggak ada ya? hanya rerimbunan. Karena ini masih di perkampungan ya? Kampung, itu Perkampungan. masih kampung. Nah, kalau pohon-pohon besarnya itu nanti masih ya. akan dilalui lagi ya? Jadi setelah saya
sempat berhenti yang kedua itu tadi untuk mencari sumber bau aroma melati itu, lagi-lagi saya nggak menemukan yang namanya pohon bunga melati itu. Dan jujur waktu itu saya sempat merinding, rasa takut sudah ada. Saya melanjutkan lagi jalan, tapi jujur waktu itu sudah sangat terasa banget itu langkah saya itu semakin berat. Jadi yang tadinya saya itu sudah belum ada pikiran apapun soal yang namanya hantu, itu kayak dipaksa atau terpaksa memikirkan itu. Nah, itu atau apa karena saya memikirkan itu, atau ada faktor apa atau faktor lainnya apa, itu langkah saya itu saya rasa itu berat banget. Jadi yang tadinya saya itu melangkah santai, itu kayak nggak tahu kenapa saya belum bisa menjelaskan, sampai saat ini pun saya masih belum bisa menjelaskan itu faktor apa. Jadi saya tetap melanjutkan perjalanan pulang, tapi walaupun dengan langkah yang terasa agak berat, terasa agak aneh juga. Saya berusaha keras untuk menepis rasa takut, tapi nggak berhasil. Rasa takut itu seperti memaksa untuk dirasakan. Nah, di ujung kampung ini, kampung yang awal saya masuk bau aroma melati, terus di menjelang tengah-tengah saya bau aroma melati juga. Di ujung itu nanti itu ada sungai kecil, sungai kampung, dan ada jembatan untuk penghubung satu desa ke desa lainnya. Jembatannya kecil, tapi cukup untuk simpangan sepeda motor, cukup. Nah, di tepi sungai itu banyak berjajar pohon besar, memang di situ. Berarti tadi dari yang ada hembusan angin dan aroma yang kedua dengan jembatan itu masih jauh? Ya, kurang lebih setengah kilo mungkin ya, atau setengah kilo ya? Ya sekitar 500-600 meteran lah. Jadi maksudnya ketika saya di tengah kampung itu ke jembatan itu kan, ya kurang lebih 500 meter loh. Nah, saya dengan langkah yang saya rasakan memberat dan pikiran yang saya rasakan semakin lama semakin aneh, itu dapat beberapa langkah lagi atau beberapa meter lagi, itu serta-merta saya dipaksa berhenti. Bukan orang atau siapa yang memaksa berhenti, tapi saya dipaksa berhenti oleh pemandangan di depan saya yang kurang lebih 400 meteran. Yang saya tadi di pertengahan kampung itu sekitar 500 meteran, saya sudah berjalan beberapa langkah, mungkin berapa meter itu. Berarti sebelum jembatan ya? Sebelum ya? Maksudnya apanya? Jalan sebelum kan? Sebelum. Jadi ketika saya sudah melanjutkan jalan tadi yang saya rasa semakin berat dan pikiran semakin aneh, ketika saya itu jujur, ketika jalan saya itu serasa berat, saya itu melihat kaki saya itu, saya hanya memastikan saja saya masih berjalan di jalan yang benar. Masih menginjak tanah gitu ya? Masih menginjak aspal kampung. Jadi
saya lihat kaki saya tuh, jalan saya gimana sih kok terasa berat. Tapi ketika saya lihat ya biasa saja. Hanya mungkin itu hanya perasaan atau pikiran, mungkin ada. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya sudah berjalan beberapa langkah atau beberapa puluh meter itu, ketika saya melepaskan pandangan ke depan, itu serta-merta saya terpaksa berhenti oleh pemandangan yang tampak di depan. Itu penerangan Nggak ada penerangan hanya penerangan jalan kan berjarak berapa puluh meter baru ada, itu sudah di luar kampung. agak gelap gitu ya di situ ya? Agak gelap, tapi gelap, ya? masih ada cahaya. Masih ada cahaya, agak gelap gitu ya. Jadi kalau dibilang terang enggak, kalau dibilang gelap tanpa cahaya juga enggak, masih ada cahaya yang ke situ. Jadi apa yang ada di situ masih kelihatan. Agak gelap gitu ya. Iya. Saya secara spontan berhenti. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, nggak bisa. Waktu itu spontan itu nggak bisa bergerak, nggak bisa berpikir, nggak bisa. Jadi bingung mau ngapain. Terus sejurus kemudian sekitar beberapa detik atau mungkin 1 menitan, saya kayak tersadar dari lamunan atau dari keadaan yang hilang tadi. Itu saya harus ngapain ini gitu, harus ngapain, itu harus balik atau harus lanjut gitu. Sementara kalau balik palang tanggung karena sudah mendekati rumah yang saya tuju, rumah bos pertama itu tadi. Kalau lanjut saya takut karena ada pemandangan yang luar biasa menurut saya itu. Baru seingat saya baru kali itu saya melihat secara langsung pemandangan yang nggak biasa. Nah, di sini perlu saya jelaskan pemandangan yang luar biasa ini. Saya perlu jelaskan lagi, itu jam 2 menjelang pagi. Memang di depan saya yang jalan kampung itu tadi, jalan raya kampung itu tadi dilalui angkot plat hitam, bukan angkot yang kayak pada umumnya di jalan raya harus plat kuning gitu, bukan. Tapi itu jam 2 pagi, sementara jam operasional angkot kampung itu biasanya hanya sampai jam 9, jam 10. Kalaupun malam minggu biasanya hanya sampai jam 11. Selebihnya sudah kosong. Nah, kenapa saya terangkan masalah angkot? Karena pada umumnya pada hari-hari biasanya atau jam operasional angkot itu, di jembatan itu banyak orang yang seperti dijadikan halte gitu. Jadi para penumpang itu nunggu di situ, angkot juga ngetemnya di situ. Di jembatan itu? Iya. Berarti kalau angkot di situ tidak ada kendaraan lain yang bisa lewat? Bukan di jembatannya, di sepanjang jalan, pinggir jalan raya. Pinggir jalan raya. Di area jembatan. Di area jembatan. Jadi di jembatan itu, di ujung sini itu, jadi jembatan gini nih, di ujung jembatan sebelah sini itu kanan kiri pohon besar, di ujung jembatan sebelah sana kanan kiri pohon besar. Jadi jembatan ini dibangun di antara Pohon besar. 4 pohon besar. Jadi di seberang sini pohon kanan kiri besar, di seberang sana pohon kanan kiri besar. Pohon apa itu?
apa ya, pokoknya pohon yang bisa tumbuh besar itu loh, bukan ringin ya, semacam ringin yang bisa tumbuh besar itu. Dan itu sangat rimbun sekali ya pohonnya. Besar dan rimbun. Nah, kenapa kok angkot banyak yang standby di situ atau ngetem di situ, dan banyak penumpang yang suka menunggu angkot di situ atau jadikan semacam halte di situ, karena di situ rindang kalau siang, jadi adem gitu. Sementara kalau siang hari di Semarang itu cuacanya cukup lumayan ekstrim panasnya. Nah, saya kembali lagi ke cerita itu tadi. Ketika saya mencoba berpikir sekuat tenaga untuk menggunakan pikiran sehat, saya harus balik apa lanjut. Saya itu cukup mungkin beberapa menit ya, saya berhenti mematung di situ, di tempat saya pertama melihat. Nah, Itu mohon maaf tadi ada hubungannya dengan mobil angkot. maksud saya tadi kan mobil angkot itu kalau siang sampai jam 9 malam itu kan masih lewat Ya. dan kemungkinan ada orang menunggu di halte atau di pinggir jembatan itu untuk menunggu angkot. Ya. Nah, sementara itu jam 2 pagi Ya. dan suasana hujan. Ketika akal pikiran saya sudah mulai bisa dipekerjakan. Maksudnya mobil itu ada di situ gitu. Enggak, gini maksud saya itu, kalau jam operasional angkot itu masih ada, ini saya yang mau saya ceritakan, ini ada sosok. Ya. Nah, saya tak merasakan lagi. Ini ketika saya menyebut sosok gini saja, ini kaku lagi ini merinding lagi nih. Oh ya 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 ya. Jadi dari jarak pandang saya sekitar 400 meteran itu nampak jelas di seberang jembatan itu ada sosok di bawah. Ini merinding beneran ini merinding beneran. Iya ya. Jadi di seberang jembatan itu ada sosok, tapi di sini saya nggak bisa menjelaskan itu sosok apa ya, karena jaraknya sekitar 300-400 meter di depan saya dan suasana malam dan nampak jelas karena masih ada penerangan, tapi waktu itu nggak nampak wajahnya karena jauh. Tapi terlihat sosok dengan busana putih dan nampak jelas rambutnya terurai panjang. Berarti dengan jarak pandang Sekitar 300-400 meter itu warna putihnya terang sekali atau terlihat terang Terang karena masih ada, kalau warna putih sorot saya sedikit saja kan terlihat jelas, dan putih terus terurai rambut hitamnya terlihat jelas juga. Itu duduk di jembatan? Bukan, berdiri di bawah pohon. Jadi berdirinya itu seperti persis orang ketika menunggu angkot. Ya pas kalau nunggu Iya. ngetem di situ gitu Iya. ya. Jadi persis seperti orang penumpang yang menunggu angkot lewat ya, di situ itu berdiri. Itu di pohon yang seberang jembatannya. Seberangnya. Karena Dan jembatannya lurus gitu ya? lurus, Atau melengkung? Bukan, melengkung sedikit. melengkung sedikit. Berarti kan kalau melengkung kan tidak kelihatan. Oke, ini posisi kampung ini itu kan gini. Jadi posisi kampung ini
agak menggok gini, agak melengkung gini, terus jembatannya ini. Jadi pohonnya ini terlihat jelas, orangnya terlihat jelas dari kampung. seberang kampung Dari gitu ya. seberang Oh kampung itu iya. terlihat jelas. Karena posisinya Agak enggak belok. tertutup jembatan, Iya. tapi di sampingnya jembatan, tapi di seberang Seberang jalan. kelihatan. Nah, mohon maaf, saya sedikit menenangkan pikiran sebentar ya. Ya, silakan. Dan sosok itu memang sangat membekas sekali ketika yang belum pernah sama sekali dan tidak pernah menyangka atau punya firasat apa pada jam 2 Iya. narasumber kita bertemu dengan sosok yang misterius. Karena saya ulangi lagi, di awal tadi saya sudah menyampaikan kalau saya itu jarang sekali, bahkan boleh dibilang hanya beberapa kali mengalami pengalaman seperti ini. Jadi pengalaman seperti ini itu saya anggap pengalaman yang luar biasa, karena saya sendiri itu orangnya boleh dibilang kalau dibilang nggak percaya itu enggak, ya percaya dengan alam, selain alam manusia itu percaya, hal-hal seperti itu juga percaya, tapi saya lebih suka dengan logika gitu saja. Jadi hal-hal seperti ini kalaupun masuk di memori otak saya itu hanya sedikit. Jadi saya kalau ada hal-hal yang seperti ini tuh saya lebih suka menyampingkan. Saya lebih suka dengan yang logis, kecuali hal-hal mistis atau hal-hal gaib yang bisa dijelaskan dengan logika. Nah, itu saya baru apa ya istilahnya, itu baru tertarik untuk memasukkan ke memori, karena memori otak saya itu kecil, jadi nggak banyak isinya. Kalau dilihat dari seberang jalan atau seberang kampung, itu sudah kelihatan sebuah atau sosok putih yang berambut menjuntai, terurai ya. Panjang. Itu dia berdiri atau menggantung atau gimana? Berdiri di tanah gitu ya. Nggak tahu kalau berdiri di tanah atau Pokoknya untuk posisi berdiri seperti jadi untuk bawahnya ketika itu agak tertutup dengan fondasi tepi sungai. Jadi yang nampak itu fondasi tepi sungai itu mungkin sekitar 30 cm. Jadi dari tanah 30 cm. Jadi yang terlihat mungkin dari betis ke atas. dari betis ke atas Iya. itu tidak kelihatan gitu ya. Untuk telapaknya nggak kelihatan. Kalau dilihat dari seberang, ini kan masih dilihat dari seberang tadi Iya. kan, sekitar Perlu saya jelaskan lagi ya. Iya. Itu untuk ukurannya itu kurang lebih antara 200, 300 atau berapa meter, saya kurang pasti lah. jarak pandangnya Iya. tadi ya. Jadi dari jarak saya berhenti mematung itu ke seberang jembatan atau ke sosok yang ada itu berapa meter pastinya saya kurang pasti. Jadi antara 200 mungkin 300 atau berapa Ya, meter. antara 200 atau Tapi yang sebelum jelas Mm-mm. itu saya bisa melihat jelas. Karena di situ ada lampunya atau gimana? Ada penerangan jalan yang Ada berjarak itu tadi. ada penerangan jalan dan sosok itu Jadi
terang ya, ada Kalau saya penerangannya. melihat sosok itu pastinya kan membelakangi saya nih, Ya. menghadap ke jalan, karena saya melihat belakangnya, rambutnya. Berarti di belakangnya melihatnya. Iya, saya Berarti sosok itu menghadap jalan. jalan. Berarti yang dilihat dari belakang. Iya, karena yang saya lihat kan sosok baju putih dan rambut berurai panjang. Itu dari belakang ya lihatnya ya. Kalau mungkin kalau dari depan kan nampak mukanya walaupun sama. Ya, ini kan dari belakang itu. Iya. Dan melihatnya dari seberang. Karena di jam 2 pagi yang memang sebelumnya berpikir di situ biasanya digunakan orang-orang untuk menunggu mobil angkot. Nah, sempat terpikirkan bahwa itu adalah sosok orang ya, Betul. sosok orang yang Saya sedang mikirnya menunggu begitu. mobil angkot. Padahal di jam-jam segitu memang tidak ada angkot yang beroperasi. Nah, itu begini. Ketika saya spontan terpaku atau mematung atau hilang, apa ya istilahnya itu, apa ya yang itu pas itu, jadi Shock gitu ya. ya mungkin bisa dikatakan shock atau kaget. Jadi sejurus atau saat itu saya nggak bergerak sama sekali, nggak berpikir sama sekali. Terus ketika saya sadar dari mematung itu tadi, pikiran saya bawa ke bahwa itu orang Sedang menunggu sedang gitu ya. menunggu angkot. Nah, ketika saya menyadari lagi bahwa ini jam 2 pagi Ya. dan suasana masih rintik gerimis, terus setelah saya mengurai pikiran saya lagi, istilahnya berkecamuk lah antara itu Percaya dan orang, nggak percaya gitu ya. itu orang menunggu angkot. Ketika saya sadar bahwa ini jam 2 pagi, nggak mungkin ada orang yang menunggu angkot di jam itu. Nah, ketika saya menyadari akan hal itu, saya nggak tahu apa yang saya pikirkan waktu itu. Saya itu yang namanya mungkin yang namanya rasa takut itu semua datang Langsung seketika itu ya. saat itu, ketika saya menyadari bahwa ini jam 2 pagi dan nggak mungkin ada orang yang menunggu angkot di jam itu, apalagi suasana gerimis. Dan itu langkah terhenti itu berapa menit? Saya jangankan mengingat berapa lama saya berdiri, saya mengingat diri saya di mana saja lupa waktu itu, jujur. Jadi waktu itu saya nggak tahu, saya itu kayak bukan sedang di dunia karena nggak, jarang sekali, bisa dibilang hampir nggak pernah, dan baru kali itu saya mengalami sesuatu yang luar biasa menurut saya. Jadi ketika saya mencoba berpikir bahwa itu orang yang sedang menunggu angkot untuk meredam rasa takut saya berpikir itu orang menunggu angkot. Ketika akal saya berbicara lagi atau kenyataannya yang ada bahwa itu jam 2 pagi dan nggak mungkin ada orang yang menunggu angkot di situ, itu seperti rasa takut yang tadinya saya tuh nggak punya atau sedikit, itu semuanya datang. Saya semakin lupa saya ini di mana. Saya semakin bingung waktu itu, hampir nggak bisa berpikir. Untuk berapa lamanya saya nggak ingat. Yang jelas agak lama. Saya sempat terpikir untuk balik, tapi rasa takut mencegah untuk balik, karena saya juga sempat berpikir nanti kalau balik jaraknya jauh dan nggak tahu apa yang terjadi nanti kalau saya balik. Bahkan berpikir ya kalau pas balik itu aman-aman saja, kalau dihadang lagi atau apa. Terus akhirnya saya diam. Kebetulan waktu itu
saya sempat berpikir untuk sedikit membaca doa sebisanya atau mengamalkan ayat sebisanya, surat-surat sebisanya, walaupun dengan jujur waktu itu lidah juga kaku. Jadi bukan hanya pikiran saja yang buntu, kayak lidah juga, kaki juga nggak mau bergerak, Rasanya berat semua gitu ya. rasanya itu berat semua. Terus saya pas itu sudah beberapa saat saya itu bertarung dengan kondisi seperti itu. Saya itu bingung, begini. Saya noleh ke atas, noleh ke bawah, noleh ke samping, mencoba untuk mencari barangkali ada orang lewat atau orang di depan rumah bisa menolong saya. Di saat saya itu lagi kebingungan, toleh sana toleh sini, tanpa sadar saya melihat ke depan lagi. Itu nggak sampai 1 menit lah saya itu kebingungan toleh-toleh itu. Mendapati pemandangan di depan sudah beda. Yang tadi ada sosok, sekarang sudah nggak ada, warna putih tadi itu. Nah, saya bukannya saat melihat di depan itu sudah nggak ada sosok itu tadi, itu bukannya langsung senang, tapi ketakutan semakin melanda. Saya seperti dipaksa untuk meyakini bahwa itu hantu. Karena tiba-tiba tidak ada gitu. Tiba-tiba nggak ada. Kemana Jadi, perginya juga nggak tahu. yang gitu tadinya itu saya hampir nggak percaya akan hantu. Berarti padahal mohon maaf tadi dilihatin terus gitu ya sosoknya tadi. Iya, ketika saya terpaku tadi itu Dilihatin terus sosoknya itu. Terus pandangan itu nggak bisa lepas. Nah, ketika saya sedang bingung noleh kiri kanan, oh iya, terus noleh ke depan lagi sudah nggak ada. tidak ada. Dan waktu itu sempat saya juga masih berpikir bahwa itu orang dan sudah dapat angkot atau sudah dapat tumpangan. Saya masih mencoba untuk berpikir seperti itu supaya ketakutan ini enggak. Berarti memang sosoknya itu seperti orang yang sedang menunggu gitu ya. Betul. Untuk ukuran tubuhnya itu seperti manusia ya. Seperti manusia biasa, seperti perempuan biasa, Dengan kostum putih tadi warna ya. putih dan rambut terurai panjang. Di jam 2 keadaan masih gerimis. Terus setelah saya mencoba untuk menenangkan diri sejenak untuk berpikir positif, saya berusaha untuk berpikir positif bahwa itu tadi itu orang, bukan makhluk-makhluk yang aneh, dan itu tadi hanya orang dan sudah dapat tumpangan. Terus tapi ya alhamdulillah juga agak aneh, setelah itu saya tuh kayak muncul lagi di dunia. Yang tadinya kaki itu terasa berat, lidah terasa kaku, pikiran itu kayak kosong, Kacau gitu ya. ya kacau, ya kosong gitu. Untuk berpikir itu kesulitan. Saat itu saya itu sudah biasa lagi, jadi semuanya sudah enteng lagi, kaki tuh sudah Normal enteng. kembali gitu ya. Terus pikiran juga sudah Itu sesaat sosok itu hilang ya. sesaat setelah sosok itu tadi nggak ada. Jadi kaki saya sudah enteng, pikiran saya langsung saya itu berpikir cepat. Ini nggak mau harus lari. Berarti sesaat sosok itu hilang, kemudian kembali berpikir sehat gitu kan, normal. Ya. Langsung gimana? Gini, saya balik lagi dikit ya, karena kenapa saya tadi kok sempat bingung yang seperti itu karena mau nggak mau harus lewat di situ, nggak ada jalan lain. Iya,
kan harus lewat jembatan harus itu lewat kan? jembatan itu, dan ketika sosok itu masih ada pun harus tetap dilewati kalau mau Ya, pulang. karena satu-satunya jalan ya. Satu-satunya jalan. Nah, setelah Itu sosok itu kira-kira berapa menit ada di situ di bawah pohon itu? kalau hitungannya sih hitungan menit ya, bukan hitungan jam. Nggak sampai setengah jam atau nggak sampai 15 menit lah pokoknya. Ada 5 menit gitu ya? Menurut saya sih cukup lama. Lama ya? Tapi Karena untuk menitnya saya nggak pasti. cukup lama lah ya. Kalau berada di kondisi seperti itu waktu seperti berhenti. Ya. Walaupun itu hanya 1 menit atau berapa menit, itu terasa lama banget. Jadi Karena waktu tidak itu bisa kayak berpikir berhenti gitu, iya. rasional itu sulit ya. Iya. Jadi mungkin hanya beberapa detik atau beberapa menit, tapi saya rasakan lama. Apakah pas ada sosok itu ada suara-suara atau Nggak ada. ada hal-hal lain yang dirasakan? Nggak ada. Nggak ada. Sepi banget. Saya malah merasakan sepinya itu nggak seperti sepi biasanya. Sepi banget. Suara-suara binatang pun tidak ada Nggak sama sekali. sama sekali. Dan sepi, angin pun berhenti kayaknya waktu itu. Nah, saking sepinya, hanya terdengar rintik hujan kecil di atas gentengnya orang mungkin. Jadi waktu itu sepi banget, saya merasakan. Malah setelah saya menyadari sepinya ini jauh lebih sepi dari malam-malam sebelumnya. Atau mungkin itu terpengaruh oleh perasaan takut, ya juga nggak tahu saya. Pada saat melihat sosok itu di seberang jalan atau di seberang jembatan, apakah terlintas itu adalah sosok kuntilanak atau Enggak. apa? Tidak sama sekali. Sama Tidak sekali sempat enggak. terpikirkan. Enggak, Atau sosok hantu apa? Enggak. Tidak sama sekali. enggak. Yang saya pikirkan waktu itu hantu, Hantu gitu ya. tapi nggak spesifik itu hantu apa. Tapi memang sebelumnya sudah tahu untuk sosok kuntilanak itu seperti apa. Mungkin gambarannya mungkin ya sudah pernah Gambarannya- dengar atau sudah pernah lihat sosok kuntilanak itu digambarkan seperti apa, itu sudah pernah dengar atau sudah pernah lihat. Cuman waktu itu nggak terlintas berpikir ke Tidak terlintas sama sekali pas pada waktu menemui secara langsung sosok itu ya. Enggak. Malah setelahnya besoknya setelah Oh. saya, jadi ini kisah ini kan berlanjut. Jadi namanya saya tuh di situ perantauan ya, jadi kurang banyak mengenal daerah situ. Sebelum ke situ, apakah tadi setelah melihat sosok tadi yang sudah hilang, terus apa yang dialami atau lanjut pulang atau gimana? Saya lanjut pulang. Ya, iya kan berarti menyeberangi jembatan itu. Iya, saya lari sambil toleh-toleh. Lari di jembatan itu Iya, sampai itu di jalan satu-satunya. sampai di tempat pohon, di bawah pohon yang di Iya, itu gimana sampai situ? merinding banget. Sampai di pohon situ ya. Merinding banget. Dan Tapi sempat saya masih bisa lari. dan sempat menoleh atau langsung lari. Bukan di situ saja, saya setelah keluar dari kampung sebelum jembatan itu saya sudah toleh-toleh, tapi sambil lari. Berarti tidak ada dimanapun sosok itu ya? Nggak Tidak ada ya. Nggak ada. Jadi saya setelah keluar kampung sebelum menyeberang jembatan itu saya sudah toleh-toleh. Barangkali ada orang atau penjual keliling atau apalah, sedikit lega kalau melihat penjual atau orang lalu lalang atau orang ronda atau apalah. Ternyata Dan tidak sepi. tidak ada aroma melati lagi, nggak tidak ada. nggak ada. Jadi Pas setelah lewat jembatan tadi. saya rasa sudah enteng kaki ini, saya memutuskan untuk lari. Setelah saya keluar dari kampung, toleh-toleh, terus saya lari, tetap lari sambil toleh-toleh itu sambil lari. Saya lewat jembatan,
sempat toleh ke, kan di situ jembatan itu ada sungai kecil, jadi menyeberang sungai kecil lewat jembatan itu. Saya toleh, saya lewat di tempatnya sosok itu tadi berdiri Pas pun saya tetap tadi. lari. Ya sempat melihat di sempat melihat ya. Toleh menebar pandangan, tapi nggak Tidak menemukan ada ya. sosok itu tadi atau orang jalan atau penjual malam keliling itu nggak ada, sepi banget waktu itu. Jadi saya lari sampai rumah, saya nggak berhenti lari, nggak terus menghentikan lari terus jalan, itu nggak, saya tetap Langsung lari lari sampai rumah gitu ya. sampai rumah saya keadaan lari terus. Pokoknya yang saya pikirkan waktu itu hanya satu, harus segera sampai di rumah. Berarti dari jembatan sampai rumah berapa? Masih sekitar 100 meteran ya mungkin ya. 100 meter dari jembatan ya? Iya, Berarti sudah dekat ya? 100-150 meter lah kurang lebih. Dan setelah saya sampai rumah, saya kan bawa kunci sendiri nih masuk rumah. Ya seperti orang, namanya orang kebingungan, ada ketakutan juga, panik juga. Ngambil kunci berkali-kali jatuh dari saku ini, jatuh. Berarti masih enggak, maksudnya masih ndredeg masih atau gemeter ya? Iya, masih gemeter, masih ketakutan itu masih ada, panik masih ada, ngos-ngosan juga. Terus akhirnya saya bisa buka pintu, terus saya tutup lagi. Sudah, saya langsung istirahat karena mungkin capek seharian kerja juga ngelembur, terus ketambahan suasana seperti itu. Nggak tahu kenapa saya cepet banget waktu itu tidurnya. Begitu saya masuk rumah, terus naruh badan, mungkin hitungan detik ya saya tertidur. Saking capeknya gitu Mungkin ya? saking capeknya. Nah, baru setelah paginya di belakang rumah bos saya itu kan ada tetangga itu sudah lumayan sepuh ya, perempuan. Besoknya pagi-pagi itu saya sempat cerita bahwa tadi malam saya mengalami kejadian seperti ini, Mbah. Menurut jenengan pripun, Mbah? Mbah, gimana, Mbah? Jam 2 pagi, Mbah. Pas pulang dari kerja, di pojokan jembatan bawah pohon besar itu ada orang pakaian putih, rambutnya panjang. Nah, baru tahu kalau sosok itu apa itu setelah saya nanya ke Mbah sepuh itu tadi. Diberitahu Mbah tadi ya? Bukan hanya diberitahu, dikasih tahu kronologi atau menurut beliau nih ya, menurut beliau. Oh, Jadi memang di situ itu sudah terkenal, atau bukan hanya 1-2 orang yang mengalami kejadian seperti yang saya alami. sudah banyak berarti ya? Jadi bukan banyak sih. Jadi enggak, saya ini mengalami seperti itu enggak satu-satunya. Berarti ada orang Ada lain yang ya? sudah pernah mengalami hal serupa, yaitu ditampaki sosok putih itu dan berambut terurai itu Di bawah pohon itu juga? sama di area pohon itu. Di Bahkan jam-jam yang sama? kalau jamnya sih nggak pasti ya. Pokoknya sudah sering ada yang mengalami seperti itu. Dan menurut versi si Mbah ini, konon itu namanya kuntilanak, itu baru ngeh besoknya kalau itu kuntilanak. Dari Mbah yang Iya. tadi ya? Nah, jadi untuk malam itu saya itu nggak berpikir itu sosok apa atau sosok kuntilanak atau sosok apa, saya nggak berpikir ke sana. Memang nggak terpikirkan.
Nah, baru enggak besoknya setelah saya cerita ke mbah ini, kalau di situ itu memang sudah sering orang yang dierui atau ditampaki sosok seperti itu yang seperti saya alami malam ini. Jadi di sini sekali lagi saya katakan kalau hal-hal seperti itu biasanya sebelumnya dan sampai sekarang saya itu masih kurang apa ya istilahnya, kurang bisa menerima kalau hal-hal seperti itu, walaupun hal-hal yang di luar nalar gitu iya ya. walaupun boleh dibilang saya mengalami sendiri, tapi untuk memasukkan ke memori otak untuk mengkonsumsi hal-hal seperti itu masih sulit. Nggak tahu kenapa, tapi bukan berarti saya nggak percaya. Saya percaya kalau di dunia selain dunia manusia itu masih ada alam-alam gaib. Ya intinya kembali ke individu masing-masing ya kalau hal seperti itu. Dengan mempercayainya monggo, enggak monggo, tapi di sini saya katakan kalau saya mengalami hal seperti itu pengalaman pribadi. Dan itu tidak seperti orang halu, tidak ya? Kayaknya sih saya masih waras waktu itu. Jadi enggak. Berarti memang nyata, Nyata. benar-benar nyata ya. Masih tadi di sosok putih tadi, apakah sempat mendengar suara dari sosok itu seperti orang meringkik gitu? Enggak. Tidak sama sekali ya. Karena terus terang jaraknya kan agak jauh ya. Jadi hanya melihat sosoknya dan enggak mendengar Suara apapun. Berarti hanya sosok, bahkan sepi banget. sosok putih dengan rambut terurai dan bau aroma melati. Itu sebelumnya. Iya kan, Jadi berarti kan masih jauh dengan ya, sosok itu. terus ada hembusan angin gitu ya, yang sebelumnya sudah dirasakan. Jadi sebelum menjumpai sosok putih itu ada aroma melati, kemudian ada hembusan angin yang lewat, kemudian disertai aroma lagi, dan akhirnya menjumpai sosok putih dan rambut yang terurai gitu ya. Iya, betul. Nah, Dan tidak ada suara. nggak ada. Terus saya tambahkan sedikit, karena prinsip saya itu tadi, prinsip seorang perantauan mungkin lebih umumnya ya. Kalau orang perantauan itu kan niatnya merantau itu kan untuk, kalau khususnya ke saya itu niatannya bekerja. Jadi setelah mengalami kejadian yang saya anggap luar biasa malam itu tadi, itu nggak tahu kenapa di malam berikutnya itu nggak tahu lah, pokoknya nggak berbekas. Jadi yang tadinya rasa takut itu datang segunung, atau rasa khawatir itu menyerang di malam ini, kan kejadiannya malam nih. Iya. Terus besoknya Lewat situ lagi gitu ya. terus malamnya saya tuh ya kembali aktivitas seperti biasa ya, lewat situ. Pulangnya ya jam 1 jam 2, dan di malam-malam berikutnya tenang-tenang saja, aman-aman saja, alhamdulillah. Hujan pun tidak, atau Enggak ada. Kebetulan seingat saya sih
satu-satunya hujan waktu itu ya hanya waktu itu saja. Hanya waktu itu saja. Iya. Berarti untuk aktivitas pulang dari tempat kerja di jam 1 jam 2 itu seperti biasa, cuma tidak hujan rintik gitu. Iya, betul. Tidak ada hujan gitu ya. Tetap ada hujan, mungkin Bukan di jam-jam itu. bukan di jam-jam saya pulang itu. Dan alhamdulillah tidak ada apa-apa gitu. Alhamdulillah, setelah kejadian itu di malam-malam atau di hari-hari Seperti berikutnya biasa. seperti biasa dan kayak nggak pernah ada kejadian malam itu. Iya, terima kasih untuk Cak Sidik Ya, atas sama-sama. pengalaman yang sangat berharga dan sangat-sangat tidak bisa terlupakan ya. Silakan untuk Cak Sidik memberi pesan terhadap pemirsa Jonggrang Channel. Silakan. Pesannya, kalau dari saya, bukan bermaksud menggurui atau sok keminter atau sok apa gitu ya. Ini pesan ini saya tujukan ke saya sendiri, juga ke panjenengan sedaya. Terkait dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib, saya biasanya itu selalu kembali ke kita ini manusia. Manusia itu kalau dibanding makhluk Allah yang lain itu, kita ini yang paling di atas. Dengan kata lain, kita ini makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi saya biasanya membuat prinsip ke diri saya sendiri, atau bisa dibilang begini, khususnya untuk hal-hal gaib atau ke makhluk selain manusia atau hantu, katakan begitu. Sebenarnya kita itu ditakuti oleh mereka, para setan atau para hantu atau para demit. Jadi buat apa kita takut? Atau lebih enaknya kalau selama kita itu nggak mengganggu mereka, insya Allah mereka juga nggak mengganggu kita. Mungkin cukup itu saja. Sekian dari saya. Ya, terima kasih atas saran yang sangat baik untuk pemirsa Jonggrang Channel. Sekian dari saya. Semoga Cak Sidik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua. Nantikan pengalaman yang sangat berharga di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Jonggrang Channel.